Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PSI atau Proyek Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan progres kami mengenai perbandingan PDM atau Physical Data Model pada dokumen yang kami buat dengan implementasi yang kami buat. Nah, sebelum kami mempresentasikan hal tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Niko Raja Gugu dengan NIM 12S19022 dan teman saya. Saya Marta Batubara dengan NIM 12S19004 dan teman saya. Saya Kartika Sianipar dengan NIM 12S19014 dengan teman saya. Saya Anugrah Simajunta dengan NIM 12S19039 dan teman saya. Saya Rutiana Kutum dengan NIM 12S19059. Nah, untuk memulai presentasi hari ini akan dimulai dengan saya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada dokumen kami berikutlah data PDM atau Physical Data Model kami. Nah, untuk tabel yang pertama itu di sini ada tabel pengguna yang di mana atribut itu ada ID pengguna dengan tipe datanya yaitu variable char dengan panjang atau length 20. Di sini ID pengguna itu sebagai primary key. Kemudian atribut kedua adalah role, di mana tipe datanya adalah varchar dengan panjang 15. Kemudian username, di mana tipe data varchar dan length-nya itu ada 15. Kemudian ada NIP dengan tipe data yaitu integer. Nah, di sini NIP berfungsi sebagai foreign key. Kemudian ada NISN bertipe data integer. Di sini dia juga berfungsi sebagai foreign key. Nah, di sini ada juga ID operator tipe data variable varchar dengan panjang atau length itu 15 dengan fungsinya yaitu foreign key. Nah, di sini tabel pengguna ini akan berelasi dengan beberapa tabel. Yang pertama, tabel pengguna dia berelasi ke tabel siswa, yang dimana tabel siswa di sini memiliki NISN sebagai primary key, sedangkan pengguna itu NISN itu berperan sebagai foreign key. Jadi dia terhubung pada atribut NISN. Kemudian tabel pengguna juga berelasi dengan tabel guru, yang dimana di sini relasinya itu yaitu pada NIP. NIP pada tabel guru berfungsi sebagai primary key, sedangkan pada pengguna itu adalah foreign key. Nah, untuk relasi yang selanjutnya itu pada pengguna terhadap operator sekolah, di mana di sini relasinya itu yaitu ID operator, di mana ID operator pada pengguna itu foreign key dan pada operator sekolah itu primary key. Nah, sedangkan pada implementasi adalah sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat untuk implementasi pada tabel pengguna kami itu ada yang pertama itu atribut ID sama dengan di PDM tadi, yaitu length bertipe data B integer. Di sini hanya perbedaannya pada tipe data. Untuk panjang masih sama. Kemudian ada role, username, password dengan tipe data yang sama dengan PDM, yaitu varchar. Kemudian ada NIP, NISN, ID operator dengan tipe data integer. Nah, NIP, NISN ini dan ID operator ini sebenarnya ini foreign key, tapi kami belum buatnya foreign key karena kami masih dalam tahap implementasi. Kemudian di sini ada tabel tambahan yaitu create _add dan update add, di mana pada PDM kami tidak membuatnya karena kami tidak mengetahui bahwasannya pada pembuatan pada tabel pengguna itu dia ada create-nya itu dan update pada si pengguna. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian saya akan melanjutkan pada tabel siswa dan juga tabel guru. Pada tabel siswa itu ada atributnya itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu NISN dengan tipe data itu integer, di mana ini berfungsi sebagai primary key. Kemudian ketika dia itu dihubungkan dengan tabel pengguna, dia itu berperan sebagai foreign key. Kemudian yang kedua ada atribut nama dengan tipe data varchar dan panjangnya itu 50. Jenis kelamin dengan tipe data varchar panjangnya 20, alamat dengan tipe data varchar panjangnya 50, email dengan tipe data varchar panjangnya 50, agama dengan tipe data varchar panjangnya 20, dan tanggal lahir dengan tipe datanya itu sebagai date time. Kemudian pada tabel guru yaitu terdapat atribut NIP dengan tipe data integer, dia itu sebagai primary key, di mana pada tabel pengguna itu dia berperan sebagai foreign key. Atribut dari guru ini yaitu ada nama dengan tipe data varchar dengan panjang 50, jenis kelamin dengan tipe data varchar dengan panjang 20, tanggal lahir dengan tipe data date time, alamat dengan tipe data varchar sepanjang 50, dan juga agama dengan tipe data varchar sepanjang 20. Kemudian pada pengimplementasiannya adalah berikut adalah tabel siswa pada database. Yang pertama itu ada ID dengan tipe datanya itu big integer dengan panjang itu 20. Kemudian NISN dengan tipe datanya itu 20, dengan tipe datanya itu integer dan panjangnya itu ada 20. Kemudian yang ketiga itu ada nama dengan tipe data varchar, panjangnya itu 255, jenis kelamin tipe data varchar, panjangnya 255, alamat dengan tipe data varchar, panjangnya 255, email dengan tipe data varchar panjangnya 255, dan agama itu dengan tipe data varchar panjangnya 255. Di sini panjangnya itu berbeda dengan yang kami buat pada gambar PDM-nya. Kemudian pada tabel guru, yaitu yang pertama itu ada ID dengan tipe data big integer dengan panjangnya itu 20, NIP dengan tipe data big integer dengan panjangnya itu 20, nama dengan tipe data varchar panjangnya itu 255, tanggal lahir tipe datanya date, alamat tipe datanya varchar panjangnya itu 255, agama tipe datanya varchar dan panjangnya itu 255. Di sini lengthnya itu atau panjangnya itu berbeda kami buat dengan yang pada PDM. Kemudian ada create add dan update add itu ketika kami melakukan migrate dia akan muncul secara otomatis, sehingga kami belum membuatnya pada PDM. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk tabel ID, tabel operator sekolah. Di sini ada atributnya berupa ID operator dengan tipe data varchar, kemudian atribut nama dengan tipe data varchar, kemudian jenis kelamin dengan tipe data varchar, kemudian email dengan tipe data varchar. Kemudian untuk implementasinya operator sekolah kami implementasikan sebagai berikut. Di head-nya sini ada ID, kemudian nama dengan tipe data varchar, kemudian jenis kelamin tipe data varchar, dan kemudian email tipe data varchar. Selanjutnya untuk tabel tugas, untuk atributnya yaitu ada kode tugas dengan tipe data varchar, kemudian tanggal pengumpulan dengan tipe data date time, kemudian berkas tugas dengan tipe data varchar, kemudian judul tugas dengan tipe data varchar, kemudian nilai dengan tipe data integer. Kemudian ada kode mapel dengan tipe data varchar. Untuk pengimplementasian kami pada database adalah sebagai berikut. Di sini ada tanggal pengumpulan, kemudian dengan tipe data date, kemudian ada berkas tugas dengan tipe data varchar, kemudian ada judul tugas dengan tipe data varchar, kemudian nilai dengan tipe big integer, kemudian ada kode mapel dengan tipe data varchar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pada
tabel mata pelajaran. Di sini ada atribut yang pertama yaitu kode mata pelajaran dengan tipe data varchar dengan panjang 20, kemudian dengan status primary key, kemudian atribut nama mata pelajaran dengan data varchar dengan panjang 15. Selanjutnya ada NIP, yaitu NIP berdata integer sebagai foreign key. Untuk implementasi pada database-nya, pada database dapat kita lihat di sini ada ID dengan data tipe big integer dengan length 20, ada kode mata pelajaran dengan data tipe varchar dengan length 255, ada mata pelajaran dengan tipe data varchar length 255, kemudian ada NIP dengan tipe data integer dengan panjang 11, kemudian ada create, add, dan update add bawaan dari Laravelnya langsung. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel kelas dengan atribut yang pertama yaitu kode kelas dengan tipe data varchar sebesar 20 sebagai primary key. Pada database dapat kita lihat yaitu ada kode kelas dengan tipe data integer dengan panjang 11. Selanjutnya ada create, add, dan update add dengan tipe data timestamp sebagai bawaan. Untuk selanjutnya Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel materi pembelajaran. Jadi, tabel materi pembelajaran ini memiliki atribut ID underscore pembelajaran dengan tipe data varchar dan panjang 20. Di sini sebagai primary key. Atribut kedua dengan tipe data varchar dengan panjang 250. Atribut ketiga deskripsi dengan tipe data varchar dengan panjang 500. Atribut keempat berkas underscore materi dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Atribut kelima tanggal dengan tipe data datetime. Atribut keenam kode underscore maple dengan tipe data varchar dengan panjang 20 dan termasuk foreign key. Di sini tabel materi pembelajaran berhubungan dengan tabel mata pelajaran yang dimana kode maple di materi pembelajaran sebagai foreign key, sedangkan di kode maple mata pelajaran sebagai primary key. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan implementasinya. Di sini terdapat atribut ID dengan tipe data bin dengan panjang 20. Di sini terdapat atribut judul dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Atribut ketiga deskripsi dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Berkas materi dengan tipe data varchar dengan panjang 255. Tanggal dengan tipe data date, kode underscore maple, tipe data varchar dengan panjang 255, dan create, add, dan update add dengan tipe data timestamp itu sebagai bawaan. Demikianlah hasil progres kami mengenai PDM, perbandingan PDM dengan implementasi. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.